Selamat datang kembali di Summary Daily Bible Study kita untuk tanggal 25 Juli 2023. Pada pelajaran hari ini kita membahas tentang Amsal 8 ayat 22. The Lord possessed me in the beginning of His way before His works of old. The Lord di Proverbs 8 ayat 22 ini adalah The Lord, yaitu Jehovah. Mungkin di sini kita tahu bahwa adalah Tuhan Yesus. Jadi Bapa, yaitu the Lord Jehovah, possessed saya, yaitu Tuhan Yesus, di awal dari His way, sebelum pekerjaan-pekerjaannya dulu. Ini menunjukkan bahwa the Lord ada beginning of His way. Apakah Jehovah ada beginning of His way? Kenapa harus ditekankan? Apa sih persoalannya? Artinya, kalau kita baca kembali, saya punya keberadaan atau me punya keberadaan, di Bapa punya beginning of His way. Kita bisa simpulkan bahwa si me ada di awalnya. Karena sini ada di awalnya dari way-nya Bapa. Kita ulangi lagi. Keberadaan saya, atau me, ada di awal Bapa punya way. Jadi penting sekali kita mengerti apa sih arti dari ayat ini. Mari kita buka di 1 Korintus 1 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa Kristus adalah the power of God and the wisdom of God. Dan kita tahu bahwa wisdom itu mengungkapkan isi hati atau mind. Dan wisdom yang mengungkapkan isi hati atau mind ini sama dengan Kristus yang adalah the word of God. Nah, apabila kita baca 1 Kor 1:30 dikatakan di situ, but of Him. Him di sini kita tahu ini adalah God berdasarkan konteks ayat sebelumnya. Jesus yang tadi adalah the wisdom of God berdasarkan ayat 24. Jesus yang sama dibuat is made unto us untuk kita sebagai wisdom dan righteousness dan sanctification dan redemption. Jadi saya bisa tahu the mind of God dari anaknya. Nah, kita akan membaca atau membahas tentang satu kutipan yang mana Nyonya White membahas tentang Amsal 8 ayat 22 ini. Kutipan ini tertulis di PP halaman 34, paragraf yang pertama. The sovereign of the universe itu adalah Bapa. Tidak sendirian dalam pekerjaan love-nya. Ketika kita mendapati bahwa Dia tidak sendirian, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Bapa ditemani oleh dua oknum lainnya. Jadi juga kita gak bisa langsung bilang bahwa Bapa ditemani oleh 10 oknum lainnya. Gak bisa ya, karena itu tidak disebutkan di awal kutipan ini. Dia memiliki an associate, a coworker. Di sana dikatakan menggunakan kata imbuhan tunggal. Artinya, Bapak punya teman, dia memiliki satu orang teman tambahan. Apakah temannya ini sama tingginya? Tidak, karena yang dikatakan the sovereign hanya di awal saja. Artinya, associate-nya ini tidak lebih tinggi dari the sovereign. Karena jika lebih tinggi, teman yang menemaninya tadi
akan dikatakan sebagai another sovereign of the universe. Lalu Mrs. White mengutip John 1 ayat 1. Setelah Nyonya White menyebutkan associate, dia kutip John 1 ayat 1. Dan dia bilang bahwa associate-nya adalah the word yang mengungkapkan the mind atau the wisdom of God. Kita tahu apa yang keluar dari mind itulah yang diungkapkan yang adalah the word. Di 1 Kor 1 ayat 24 dan 1 ayat 30 kita bisa simpulkan bahwa Kristus adalah the word atau the wisdom of God, the only begotten Son of God, was one with the eternal Father, satu-satunya yang bisa in the counsel of God, the only being in the universe selain Bapanya adalah anaknya. He is one purpose with God. One purpose artinya dia satu mind, satu will, dan satu wisdom. Dan kemudian Nyonya White kutip Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Dan salah satunya dikatakan di situ ada kata set up from everlasting. Nah, apakah arti kata set up? Kita pergi ke Daniel John ayat 9. Di situ ada kata cast down. Cast down artinya bukan dibuang. Cast down itu artinya di set up sama ya. Jadi di sini ada throne, ada tahta yang di cast down atau di set up. Artinya sebelum tahta itu di set up atau di cast down, sebelumnya tidak ada. Jadi kita tahu bahwa the Lord atau Bapanya, possess saya atau Tuhan Yesus atau the Son of God, di awal way-nya Bapa. Tuhan Yesus di set up from everlasting. Dia di set up. Everlasting yang dulu itu adalah zaman dimana sebelum ada yang diciptakan, disitulah I was set up. From everlasting adalah di zaman everlasting yang dulu saya keluar dari situ karena saya di set up. Kalau berdasarkan kata set up artinya sebelum di set up Tuhan Yesus gak ada. Bisa gak Bapak di set up? Gak bisa. Bapak gak bisa di set up. Dan Trinitas bilang bahwa gak pernah Tuhan Yesus bisa dibilang pernah di set up. Kalau Trinitas bilangnya Tuhan Yesus gak ada awalnya. Artinya Tuhan Yesus gak bisa dibilang di set up dong. Ayat 30 dikatakan, waktu dia appoint the foundation-nya bumi, as one brought up with him. Kata brought up itu artinya membesarkan. Bapa tidak bisa di brought up. Di Trinitas tidak ada yang bisa di brought up karena mereka sama-sama ada. Dan tidak pernah ada yang tiba-tiba muncul berdasarkan Trinitas. Dan coba kita lihat bahwa di kutipan ini Nyonya White kutipnya sambung dari satu-satunya anak bapaknya, lalu dia sambung ke Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Artinya waktu Tuhan Yesus menciptakan segala-galanya, dia mengungkapkan mind-nya God atau wisdom of God. Apa artinya the beginning of God's way? Awal dari Bapa punya the way. Nah, mari kita buka Mazmur 77 ayat 13. Di situ dikatakan thy way, O God. God punya way is in the sanctuary. Ada di dalam bait suci. Who is so great as God, as our God. Dan kita tahu berdasarkan 14 ayat 6
Ternyata way-nya itu adalah Tuhan Yesus. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Artinya jika kita ganti way dengan Tuhan Yesus, maka Amsal 8 ayat 22 akan berbunyi demikian. The Lord possessed me in the beginning of His Son. The Lord possessed His Son, yaitu Tuhan Yesus, in the beginning of His Son, yaitu Tuhan Yesus. Artinya, bisa nggak kalau anak ada awal, anak selalu ada bersama dengan Bapa? Tidak bisa, karena anak ada awal. Artinya ada waktu di mana anak tidak bersama-sama dengan Bapa. Apa artinya the Lord possessed His Son in the beginning of His Son? Artinya Bapa ada untuk pertama kalinya dalam sejarah keberadaannya Bapa, pengalaman untuk mempunyai anak. Itulah pengalaman awal dari Bapa memiliki seorang anak. Arti kata possess, He possess a beginning experience of having a son. Bapa punya pengalaman beginning, mulainya waktu beginningnya anaknya. Artinya Bapa dipanggil Bapa adalah ketika dia memiliki anak. In the beginning ini berlaku untuk Bapa dan anak. Untuk Bapa adalah awal punya anak, kalau untuk anak adalah awal anak dilahirkan. Kalau saya percaya Trinitas yang mana anak selalu ada dengan Bapa, yaitu co-eternal, artinya saya merampok pengalaman Bapa pertama kali punya ayat berdasarkan ayat ini. Amsal 8 ayat 23 dikatakan, I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. Beginningnya anak namanya everlasting. Dan kita tahu argumentasinya Trinitas adalah everlasting itu nggak ada awalnya. Sementara di ayat 22 di sini dikatakan everlasting ada awalnya berdasarkan kata from. Artinya everlasting bukan berarti tidak ada awalnya, karena Tuhan Yesus ada awalnya dari everlasting. Zaman everlasting adalah jangka waktu di mana kita manusia dan malaikat yang diciptakan pun belum ada. Jadi di belakang jangka waktu itu dia muncul, yaitu anak. Tuhan Yesus munculnya dari dispensasi everlasting. Apa artinya everlasting? Everlasting itu selalu tunjuk ke depan, bukan tunjuk ke belakang. Karena lasting itu berapa tahan lamanya, sehingga saya lihatnya ke depan. Namanya everlasting tidak ada ujungnya di depan. Dia tidak pernah bisa dibilang di belakang. Namun ketika kita menengok ke belakang, di belakang itu namanya zaman everlasting. Make sure kita mengerti arti kata everlasting. Ketika kita membaca Amsal 8 ayat 23, kita bisa bacanya seperti ini. I was set up from everlasting, from the beginning of my beginning. Tahu dispensasi everlasting. I was set up from everlasting, di awalnya saya di zaman itu, yaitu zaman everlasting. Karena keluar di zaman everlasting bukan berarti Tuhan Yesus gak ada awalnya. Dan ketika kita baca ayat itu, di sana dikatakan from everlasting. Kata from itu sendiri menunjukkan bahwa ada satu titik atau ada awal di mana Tuhan Yesus muncul.
Sementara kata everlasting, kapanpun itu tidak ada ujungnya. Jadi kita bisa tahu ini benar-benar pertama kali dalam pengalaman Bapa di mana ada oknum selain Dia yang keluar dari Bapa, dan beginning of His way adalah pertama kali pengalaman Bapa untuk tahu kata beginning. Berdasarkan Amsal 28 ayat 23, Tuhan Yesus di set up from everlasting. From itu gak bisa gak ada awalnya. Kata from itu menunjukkan ada awalnya. Dan definisi everlasting itu ujungnya nanti, bukan ujung tadi. Artinya ada satu garis lurus yang disebut sebagai everlasting, di mana dari kata everlasting itu sendiri definisinya adalah nanti, gak ada akhirnya. Dan kita gak bisa tahu apakah sebelumnya ada awalnya atau tidak. Berdasarkan kata everlasting, kita hanya bisa tahu bahwa yang pasti nanti, tidak ada ujungnya. Nah, dari kata itu, from everlasting artinya ada saat di mana di zaman everlasting itu ada muncul Tuhan Yesus yang memiliki beginning, yang mana di mana Tuhan Yesus muncul belum ada ciptaan, berdasarkan Kolose 1 ayat 16 dan 17. Dan Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga jika kita mau mundur ketika sebelum ada penciptaan, sebelumnya ada Tuhan Yesus, yaitu awal dari Tuhan Yesus. Dan sebelumnya Tuhan Yesus atau awal dari Tuhan Yesus, don't even think about it. Demikianlah summary Bible study kita, Bible school kita. Tuhan memberkati. Bye.